Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menerangi kehidupan kami. Engkau tidak hanya menjadi juru selamat bagi dunia ini, terlebih bagi kami setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang terbatas di dalam menyampaikan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berkati pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada hari ini kita boleh datang beribadah bersama-sama. Dan kesempatan untuk kita boleh belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Ayat yang selanjutnya nanti kita akan lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Kita baca bagian ini bergantian. Saya baca ayat yang pertama, silakan jemaat sekalian baca ayat yang kedua. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam sejarah ilmu pengetahuan pernah hidup seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei ratusan tahun yang lalu. Saudara, kenapa ini menjadi penting untuk kita lihat? Dia pernah mencetuskan sebuah teori, sebuah kebenaran yang menentang pengajaran yang ada pada masa itu. Saudara, dunia pada masa zaman Galileo Galilei itu menganggap bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Bertahun-tahun, bahkan gereja juga mengajarkan hal yang sama. Bertahun-tahun pandangan ini dipegang oleh orang-orang yang ada di dunia. Muncullah teori dari Galileo Galilei. Dia meneliti bahwa ternyata yang menjadi pusat dari tata surya bukanlah bumi, melainkan matahari. Mataharilah yang menjadi pusat dari tata surya dan bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Saudara, ini sebuah kebenaran yang nyata. Tetapi menjadi sayang karena kebenaran ini tidak diterima oleh orang-orang yang hidup di zamannya, termasuk oleh orang-orang yang ada di gereja Roma Katolik. Saudara, akibat dari teori ini membuat dia ditangkap. Dia dinyatakan mengajarkan pengajaran yang sesat. Dia diadili, penjara seumur hidup. Dan akibatnya apa? Semua pengajarannya, semua teorinya tidak boleh diterbitkan. Saudara, apa yang mau saya sampaikan? Sering sekali yang namanya kebenaran itu menjadi sebuah hal yang ditolak oleh banyak orang. Menjadi kontras, dan itu yang terjadi. Jauh sebelum Galileo Galilei menyampaikan teori bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari, saudara, Yesus di dalam hidupnya sering sekali mengalami penolakan demi penolakan.
Makanya untuk mengajak kita melihat bagian firman Tuhan ini, saya ingin melihat dan mengajak kita untuk melihat bahwa ada 5 kontras yang terjadi di dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga kemudian kita bisa memahami, bisa melihat bahwa sebuah kebenaran belum tentu diterima oleh orang banyak. Kontras yang pertama kita lihat, bicara tentang sudut pandang penderitaan. Bagi para murid, penderitaan orang buta itu karena dosa. Itulah sebabnya mereka berkata, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan di dalam keadaan yang buta?" Saudara, dunia atau para murid atau orang-orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus secara umum menganggap ketika ada penderitaan terjadi dalam diri seseorang, maka hal itu selalu dikaitkan dengan dosa. Selalu dikaitkan dengan dosa. Kalau kita meneliti bagian Alkitab yang lain, pandangan mereka ini seolah-olah memang tidak salah. Ada rujukannya, ada dasarnya untuk mereka berkata-kata bahwa setiap penderitaan itu datang dari akibat dosa. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dan ini mengerikan, lihat ya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Bisa jadi saudara-saudara, para murid itu memegang ayat ini untuk memberikan penghakiman kepada orang buta yang lahir sudah dalam keadaan buta. Tetapi kita jangan melupakan, ada rujukan yang lain dalam kitab Yeskiel. Berkata demikian, anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Saudara, menarik jawaban dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang luar biasa ketika dia mengatakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kehidupan si buta ini. Itu kontroversi yang pertama. Saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita sering sekali dalam hidup kita mengeluarkan kalimat-kalimat penghakiman ketika melihat orang lain menderita. Ketika melihat orang lain mengalami hal yang tidak enak, ketika melihat orang lain mengalami musibah, kadang-kadang kita berkata, tuh kan, karena kamu berbuat begini, kamu dapatnya ini. Dan sering sekali kita menghubungkan sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dengan hukum sebab akibat. Tetapi dalam bagian ini, Yesus menentang bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi berkaitan dengan penderitaan itu dikarenakan hukum sebab akibat. Tidak dikarenakan dengan dosa dari orang tua. Saudara, kita mesti memandang kehidupan seperti orang yang sedang menyulam. Sulaman itu kalau dilihat dari bawah itu kacau ya, benangnya kacau balau. Tapi kalau lihat dari atas, sulaman itu melahirkan sebuah mahakarya motif yang indah. Nah, kadang-kadang kita harus belajar melihat kehidupan itu dari atas, dari sudut pandangnya Tuhan. Saudara, satu ketika di sebuah sekolah yang sangat terkenal, sekolah ini ada di Amerika. Sekolah SLB, sekolah luar biasa, sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang mengalami cacat fisik. Di sekolah ini hadirlah anak-anak yang tuli dan bisu. Karena sekolah ini terkenal dengan kurikulumnya yang baik, terkenal dengan pengajarannya yang baik, mereka mengajar secara intelektual dengan baik, tetapi lebih daripada itu, mereka mengajarkan tentang iman yang baik di sekolah itu. Sehingga kemudian banyak orang ingin pergi belajar ke tempat itu. Banyak orang ingin pergi mencari tahu apa yang terjadi di sekolah luar biasa ini. Suatu ketika saudara, seorang wartawan pergi ke situ untuk mewawancarai setiap anak yang ada di sekolah itu. Dia berikan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dia tanyakan begini kepada anak-anak yang bisu dan tuli. Siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan engkau? Anak
menjawab, yang menciptakan langit, bumi, dan engkau adalah Tuhan Yesus. Saudara, semua orang yang ada di ruangan itu bertepuk tangan bahwa anak ini hebat, anak ini pintar, dan anak ini menjawab dengan benar. Lalu pertanyaan kedua, apakah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan engkau itu Allah yang maha kasih? Anak-anak juga menjawab, iya benar, dia adalah anak yang maha kasih. Lanjut pertanyaan yang ketiga, dan ini menyakitkan, bunyinya begini, jika dia maha kasih, mengapa Allah itu menciptakan engkau lahir dalam kondisi buta dan tuli? Saudara, ketika pertanyaan ini dimunculkan, anak-anak yang tadinya ramai menjawab setiap pertanyaan demi pertanyaan, sekarang mulai tertunduk, mulai tidak bisa menjawab, mulai ada yang menangis, mulai semuanya hening, dan ruangan itu tidak ada suara. Karena masing-masing anak memandang kepada dirinya sendiri. Di awal mereka mengakui Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi mereka. Tapi sekarang mereka diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan yang menyakitkan. Apakah Allah yang menciptakan engkau, menciptakan langit dan bumi itu betul Allah yang maha kasih adanya? Tiba-tiba saudara, di tengah-tengah keheningan itu datanglah seorang anak dengan langkah yang bergetar. Dia memegang alat tulis dan menulis di papan tulis itu. Dia menulis begini, karena demikianlah kehendakmu ya Tuhan, terpujilah namamu. Saudara-saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan itu ada di dalam kendalinya Allah. Tetapi masalahnya adalah sering sekali kita melihat dunia memberikan penghakiman, memberikan kesimpulan dari apa yang terjadi. Yang kedua, kontras yang kedua berkaitan dengan kualitas kesembuhan. Hal ini terjadi ketika orang yang sudah sembuh berhadapan dengan orang-orang yang selama ini melihat dia dalam kondisi buta. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang seperti tetangganya, orang-orang yang mengenal dia. Kuasa Tuhan diperhadapkan dengan ketidakpercayaan manusia. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi orang yang serupa dengan dia. Saudara-saudara, bagian ini memberikan kontras. Seharusnya mereka, tetangga-tetangganya, ketika mereka melihat dia sudah sembuh secara tuntas, secara total, mereka harusnya bersyukur. Mereka seharusnya mengenal dia dengan baik. Mereka seharusnya ikut si buta ini bersuka cita, bukan? Tetapi apa yang terjadi? Saudara, si buta ini sudah sembuh, sudah bisa melihat. Seharusnya berita kesembuhan itu menjadi berita yang membuat semua orang yang melihatnya itu bersuka cita. Tetapi di sini melahirkan kontroversi karena mereka tidak percaya. Tidak percaya dia adalah si buta yang mereka kenal sebagai pengemis. Dan sekarang dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pengemis dan dia pergi, melahirkan sebuah kontroversi yang besar. Saudara-saudara, tidak jarang berita tentang karya Kristus menjadi kontroversi bagi orang-orang yang melihatnya, bagi orang-orang yang ada di dunia. Mereka tidak mempercayai dia adalah si buta. Saudara, mulai dari ayat ini, kesembuhan si buta menjadi kontroversi yang besar yang menggoncangkan seluruh tempat di mana dia tinggal. Kontroversi yang ketiga itu bicara tentang waktu penyembuhan. Orang buta dengan orang Farisi. Karya Tuhan dikontraskan dengan hari Sabat, tradisi manusia. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang buta itu adalah hari Sabat.
Dan bagi orang Farisi, ketika mereka melihat penyembuhan di hari Sabat, mereka berikan sebuah kesimpulan apa? Orang ini, maksudnya Yesus, tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Saudara, saya melihat kemarin Contoh Nail sudah memberikan penjelasan tentang hari Sabat. Maka saya melihat bahwa Yesus memberikan sebuah definisi yang lain tentang Sabat. Saudara, rujukan yang lain, kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas menulis hal yang sama tentang hari Sabat. Kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah pencipta dunia ini, termasuk hari di dalamnya, termasuk Sabat di dalamnya. Nah, maka bagi Yesus, berbuat baik, melakukan penyembuhan, menolong orang adalah sebuah prinsip untuk manusia boleh menikmati Allah. Itu Sabat yang pertama. Jadi Yesus memberikan sebuah pengertian yang lain, pengertian ulang untuk mereka boleh memaknai Sabat. Definisi yang kedua, rujukannya Matius, Markus, dan Lukas menulis hal yang sama, bahwa Sabat dipakai untuk menyatakan kasih Allah. Dan bagian yang lain, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Di bagian yang lain, Yesus memberikan mereka sebuah tantangan. Manakah yang lebih baik dilakukan di hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membiarkan orang? Itu definisi yang Yesus berikan kepada orang-orang yang mempertentangkan masalah Sabat. Saudara, di dalam hidup kita ada banyak hal yang harus kita definisikan ulang dari lensanya firman Tuhan, dari lensanya apa yang Alkitab katakan, dari lensanya secara rohani. Satu minggu ini Tuhan mempertemukan saya dengan seorang yang menderita. Orang ini kerabat saya dari kampung, tetapi selama 1 tahun lebih saya tidak pernah berjumpa dengan dia. Saya hanya mengikuti beritanya dari media sosial. 1 tahun lebih yang lalu dia kecelakaan ketika naik motor, mobil pickup tabrak dia dari belakang, dan akibatnya apa? Kaki kanan di bagian lutut itu hancur dan patah. Bukan hanya patah, tetapi tulang-tulangnya ikut hancur remuk. Saudara, 1 tahun dia berobat, tidak kunjung sembuh. Berobat ke berbagai macam orang yang menurut dia bisa. Dan terakhir berapa bulan yang lalu berobat ke Pontianak, ke Antonius, dengan pasang pin di kakinya. Habis pasang pin, bukannya sembuh, lukanya infeksi dan tambah parah. Sekarang dia ada di Pontianak. Lalu kemudian saudara, 1 minggu dan 1 minggu ini saya sering berkunjung ke tempat dia. Dia mulai putus asa. Karena bagi dia Tuhan itu tidak baik. Karena bagi dia Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa diandalkan. Karena bagi dia Tuhan itu Tuhan yang tidak peduli. Karena bagi dia Tuhan itu Tuhan yang tidak menjawab setiap doa dan impian-impian, harapan-harapannya. Lalu saya mengatakan demikian kepada dia, kalau Tuhan tidak mengangkat penyakitmu, maka perhatikan, saya bilang, Tuhan akan memberikan kamu kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit. Saudara, bukankah dalam hidup kita ada banyak hal harus kita definisikan ulang berkaitan dengan pelayanan? Pelayanan bukan karena saya bisa, bukan karena saya hobi, bukan karena saya mampu lebih daripada yang lain. Pelayanan adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap kita dan tidak diberikan kepada banyak orang yang lain. Bukankah demikian juga dengan persembahan? Kita memberi persembahan bukan karena Tuhan kekurangan uang, Tuhan tidak punya apa-apa sehingga kita harus ambil bagian di dalamnya. Persembahan kita berikan karena kita ingin ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu adalah hak istimewa yang juga Tuhan tidak tuntut dari orang di luar sana. Walaupun mereka punya harta yang banyak, walaupun mereka kaya raya, Tuhan tidak tuntut dari mereka, bukan? Tuhan tuntut dari engkau dan saya yang sudah diangkat menjadi anak. Dalam hidup kita, mari kita lihat dari lensanya firman. Definisikan ulang. Apalagi di antara kita banyak yang sudah latar belakangnya dari budaya, suku, yang masing-masing kita punya pandangan-pandangan sendiri dalam hidup.
Pandangan-pandangan itu mesti kita lihat dari lensanya Kristus, lensanya firman. Kita definisikan ulang. Kontroversi yang keempat itu berkaitan dengan ketakutan karena percaya Yesus antara orang buta sekarang dengan orang tuanya. Akhirnya melahirkan sebuah kehidupan mencari aman atau mengaku Yesus sebagai Mesias. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, sulit bagi saya untuk membayangkan posisi keluarga si buta ini. Orang tuanya yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, yang melihat dia bertumbuh dari kecil sampai besar. Anak ini cacat, anak ini buta, anak ini tidak bisa diberdayakan, dia tidak efektif, akhirnya menjadi seorang pengemis. Ketika dia sembuh, bukannya mereka ikut bahagia, bukannya ikut bersukacita, bukannya ikut menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan, tetapi mereka takut kepada manusia. Mereka cari aman. Dengan cara apa? Lepas tangan. Ini kasusnya si buta, bukan lagi kasus kami. Sehingga mereka mengatakan demikian. Karena setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Mereka takut dengan orang-orang Farisi yang akan mengucilkan mereka. Mereka takut dengan orang banyak yang akan mengucilkan mereka. Sehingga mereka pilih untuk cari aman. Tetapi bagian ini sering terjadi dalam hidup kita. Saya ambil contoh yang praktis. Kita pergi keluar, saudara, ke tempat yang tidak kenal Tuhan. Kadang-kadang banyak di antara kita mungkin, bahkan mungkin juga saya pernah ada di dalamnya. Kadang-kadang kita malu berdoa di depan umum, di tempat umum, ketika kita ingin makan, ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kenapa? Cari aman saja. Hidup cari aman menjadi pilihan bagi orang tua si buta. Ketakutan mereka kepada manusia, ketakutan mereka kepada orang Farisi membuat mereka akhirnya tidak menceritakan kebesaran Tuhan yang sudah menyembuhkan anaknya yang buta itu. Saudara, di mana posisimu ketika situasi ini diperhadapkan kepada engkau dan saya? Apa yang kau pilih? Kau pilih Tuhan atau kau pilih cari aman? Sehingga kemudian kita menyenangkan dunia ini dan menyakiti hatinya Tuhan. Itu yang terjadi kepada orang tua si buta yang melahirkan kontroversi yang keempat. Kontroversi yang terakhir, yang kelima, itu berkaitan dengan nasibnya si buta. Dia ditolak manusia, tetapi dia diterima oleh Tuhan. Lalu mereka mengusir dia keluar, ayat 34. Karena dia terus menerus menceritakan Kristus, menceritakan Yesus, menceritakan karya Tuhan. Karena dia mengatakan di ayat sebelumnya, dari zaman dahulu sampai hari ini tidak pernah ada kasus penyembuhan mata yang buta itu dicelikkan. Dan hal itu semakin membuat orang Farisi sakit hati. Membuat orang Farisi sakit hati. Membuat orang Farisi sakit hati. Karena mulut si buta ini tidak pernah berhenti menceritakan Kristus. Karena mulut si buta ini tidak pernah berhenti menyaksikan karya Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu akhirnya membuat mereka usir dia keluar. Kontroversi ini bisa jadi terjadi dalam hidup kita. Ditolak manusia, tetapi kita diterima oleh Tuhan. Saudara, Yesus tahu si buta ini diusir. Yesus tahu dia dikucilkan, tetapi lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Ayat 38 katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu sujudlah ia menyembah kepadanya. Saudara, akhir kisah si buta berakhir di sini. Sehabis kejadian ini, tidak pernah lagi diceritakan menjadi orang seperti apa dia. Tetapi satu hal yang Alkitab tekankan menjadi sebuah pegangan bagi setiap kita, kepada orang-orang yang berani mengaku Yesus sebagai Tuhan, sudah memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan berkenan menerima dia.
Maka Tuhan berkenan menyelamatkan hidupnya. Maka Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada pribadi orang yang memilih kepada Tuhan. Saudara, bukankah ini yang indah? Bukankah ini yang mulia? Ada banyak hal yang bisa menggoda kita, membuat kita memilih manusia, membuat kita memilih apa yang menjadi kesenangan dunia ini, sehingga kita lupa memilih kepada Tuhan, sehingga kita lupa memilih apa yang menjadi keinginan Tuhan supaya kita lakukan di dalam hidup kita. Ini kontras yang kelima, menjadi pelajaran penting bagi setiap kita di dalam kita memahami bagian firman ini. Lalu kemudian saudara, apa yang ingin kita pelajari dari kisah dan 5 kontras yang terjadi? Yang pertama, Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ketika Yesus melihat si buta itu, saudara, perhatiannya langsung tertuju kepada dia. Yesus tahu dia sudah menderita sekian tahun, dan Yesus berbelas kasihan kepada dia sehingga dia menyembuhkannya dari kebutaannya. Saudara, hari ini kita tidak mengalami kebutaan secara fisik, tetapi di masa lalu engkau dan saya mengalami kebutaan secara rohani. Belas kasihan Yesuslah yang membuat kita hari ini bisa berdiri di tempat ini menyembah Dia, membuat kita hari ini bisa bersyukur, membuat kita hari ini statusnya bukan lagi orang-orang yang binasa, tetapi orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Itu karena belas kasihan. Kisah penyembuhan si buta ini seolah-olah mewakili kasih Allah kepada dunia yang buta, dunia yang kehilangan tempat di hadapan Allah, dunia yang harusnya dimurkai, dunia yang harusnya binasa, tetapi karena belas kasihan, engkau dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Saudara, pelajaran yang kedua adalah kuasa yang ada dalam diri Tuhan Yesus, kuasa atas sakit penyakit. Di dalam bagian ini, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang penting berkaitan dengan siapa dirinya. Saudara, Yesus mengatakan siapa? Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Bagian inilah yang menjadi penting di dalam pembahasan Yohanes pasal 9. Pernyataan bahwa Yesus adalah terang dunia. Pernyataan itu diikuti dengan sebuah mujizat penyembuhan si buta dari kebutaannya. Tetapi kalau kita tarik secara rohani, bagian ini juga berarti hanya Yesus satu-satunya yang berkuasa menyembuhkan sakit dunia ini dari dosa. Dan Yesus sudah lakukan itu. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Dengan kata lain, tadi saya katakan di awal bahwa sakit penyakit itu ada dalam kendalinya Tuhan. Maka dalam hidup kita tidak ada bagian-bagian yang di luar kendalinya Tuhan. Baik itu kita menderita hari ini, menderita dalam banyak hal, menderita karena sakit penyakit, menderita karena penolakan, menderita karena berbagai macam hal yang hari ini kita tidak bisa jawab. Tetapi saya mau mengatakan, Yesus memegang kendali di balik semua itu. Pelajaran yang terakhir. Saudara, penolakan dan penerimaan terhadap Yesus akan selalu terjadi sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Yohanes ketika dia menulis tentang Yesus, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 itu bunyinya luar biasa. Ia, maksudnya Yesus, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sebelum Yesus dilahirkan, sebelum Yesus mengajar, sebelum Yesus berkhotbah, sebelum Yesus menyembuhkan, Yohanes sudah terlebih dahulu mengatakan, iya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi sudah datang ke dalam dunia, tetapi orang-orang kepunyaannya, mereka yang dia ciptakan, mereka yang dia kasihi, tidak menerimanya. Saudara, kontroversi penolakan kepada Yesus, kitab Yohanes menulisnya dengan jelas sekali. Dan itu terus terjadi, terus terjadi. Ketika Yesus disalibkan, orang-orang mengarang cerita bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus, tapi Yudas. Yesus hilang dan dia digantikan. Dan cerita-cerita seperti itu terus-menerus dipakai untuk menyerang kekristenan, terus-menerus dipakai untuk menyerang kekristenan. Hari ini cerita tentang Yesus yang mati menyelamatkan dunia, apakah semua manusia menerimanya? Tidak. Banyak orang yang menolak, banyak orang yang melecehkan,
Masa Tuhan mati? Masa Tuhan jadi manusia? Saudara, penolakan itu terus terjadi. Terus terjadi, terus terjadi, terus terjadi. Ketika saya belajar bagian ini, saya sampai pada kesimpulan, ternyata Tuhan tidak menyenangkan semua orang. Apa yang dia buat tidak menyenangkan semua orang. Apa yang dia lakukan tidak menyenangkan semua orang, tapi menyenangkan dirinya sendiri, menyenangkan Bapaknya yang mengutus dia. Itulah kerinduannya hatinya Allah. Dia tidak menyenangkan manusia, tetapi kita yang percaya kepada Dia, kita akan dipuaskan, kita akan disenangkan dengan karyanya yang terus-menerus dilakukan di dalam hidup kita. Terus saya akan menutup bagian ini dengan sebuah kisah yang saya alami sendiri dalam hidup saya. Saudara, ini anak saya yang kedua, umurnya 1 tahun 3 bulan. Ya, 1 tahun 3 bulan. Sekarang saya melihat dia dengan penuh sukacita. Dia jadi anak yang cantik sekali, menurut saya ya. Dia jadi anak yang menyenangkan sekali. Tetapi ada peristiwa yang menyakitkan terjadi sebelum anak ini lahir. Saudara, 5 bulan sebelum dia dikandung, istri saya baru sembuh dari satu penyakit yang cukup membuat saya khawatir. Apa penyakitnya? Paru-paru istri saya yang kanan itu kerendam cairan, banyak sekali cairannya. Soalnya itu botol Pocari Sweat 2 liter. Pertama kali cairan yang di dalam paru-paru istri saya dikeluarkan di Mitra Medica, isinya 1 liter lebih waktu sedot pertama kali. Lalu kemudian hari kedua diambil lagi cairan itu, hampir lewat setengah, hampir 2 liter disedot hari pertama dan hari kedua. Bagaimana proses sedotnya? Soalnya seperti ini. Jadi diambil dengan jarum, ditusuk di bagian paru dari belakang, terus disedot cairan itu. Apakah selesai? Tidak selesai. Karena habis pengobatan operasi kecil ini, dia mesti terapi 6 bulan. Membersihkan semua cairan yang ada di dalam parunya. Saudara, bulan April 2019, istri saya hamil anak yang kedua ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin bagi kami, dia bergumul, berjuang dengan badannya yang baru pulih, dan ada kemungkinan untuk dia bisa kembali kena sakit ini. Dan mulai setelah peristiwa sakit ini terjadi dalam tubuhnya, dia sering drop. Dia sering drop sampai sekarang. Lalu ketika dia mengandung anak kami yang kedua ini, kesehatannya drop. Karena ada makhluk lain gitu ya di dalam perutnya. Lalu saudara, 2 kali dia pingsan. Pingsan yang pertama kali kami lagi naik motor di Jalan Tanjung Pura, persis di tengah-tengah jalan pingsan. Untungnya tidak sampai jatuh. Pingsan yang kedua itu ketika kehamilan 8 bulan. Itu terjadi di gereja, di ruang sekolah minggu. Saya terbergumul, Tuhan, ketika kami tahu berita dia hamil bulan April 2019, saya mengajak dia berdoa. Saya katakan begini dalam doa saya, kalau Tuhan mengizinkan anak ini hadir dalam hidup kita, maka Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan untuk melewati proses demi proses, proses demi proses. Dan akhirnya kami merasakan bahwa campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna itu bersama dengan kami melewati langkah-langkah yang tidak mudah. Langkah-langkah yang sulit, langkah-langkah yang penuh dengan ketakutan, langkah-langkah yang penuh dengan kekhawatiran. Tetapi disitulah karya Tuhan yang nyata, yang terjadi dan kami rasakan. Saudara, Tuhan sering sekali tidak mengangkat penderitaan itu dari kita secara langsung. Tapi yang pasti Dia akan beri kita kekuatan demi kekuatan demi kekuatan untuk kita melewati semua proses yang ada. Sampai kemudian Dia dimuliakan. Sampai kemudian kuasanya dinyatakan. Sampai kemudian kita melihat dan bisa bersyukur, oh Tuhan, ternyata ini yang Engkau mau melalui setiap masalah yang terjadi di dalam hidupku. Saudara, si buta mengalami hal yang sama, tapi tidak bagi orang lain.
Mereka justru menolaknya. Mereka justru tidak percaya kepada apa yang Yesus sudah buat. Melalui momen Paskah, Prapaskah ini, mari kita merenungkan bahwa Allah sudah sangat mengasihi kita. Dia sudah memberikan dirinya. Dia sudah menerangi hati setiap kita, menerangi hati dunia yang gelap ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan untuk kami boleh memahami sungguh Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Sungguh Engkau Allah yang memegang kendali atas seluruh dunia ini, atas semua penderitaan yang kami jalani. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami terus memandang kepada Engkau, dan melalui minggu Prapaskah yang keempat ini, hati kami, hidup kami semakin dalam lagi menyelami kasih dan kuasa dan belas kasihan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sudah bersyukur. Amin.